Rasil untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Misbahul Munir, guru kita Kiai Haji Ismail Ibrahim, Ustadz Musda, serta para kiai lainnya. Dihadir juga saudara kami Bapak Vero Purwonegoro, demikian juga Bapak Kasbudi dan Bapak Haji Suroto, serta para asatid dan para kiai serta tokoh masyarakat lain-lainnya. Demikian juga yang saya hormati adalah Adai Ilallah yang hari ini akan menyampaikan tausiah kepada kita. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, saya ini pernah datang menghadap guru saya di Semarang. Begitu nyampe di sana, kata beliau begini, Jazuli, saya ini pingin punya murid itu pada punya pondok. Waktu itu saya jangankan pondok Pak, majelis taklim saya nggak punya. Jadi 5 tahun saya nggak pernah menghadap guru saya. Karena malu saya, nanti ditanya udah punya pondok. Ya, kalau saya katakan tidak, padahal itu harapan guru. Ya, harapan guru santrinya pada punya pondok. Jangankan saya pondok, majelis taklim saja saya nggak punya. Karena itulah lebih kurang 5 tahun saya itu tidak pernah ziarah ke guru. Setelah majelis taklim jadi, ya kakeknya istri saya kata beli, Kong saya pingin bikin majelis taklim. Bikin, di mana bikinnya? Pinginnya di sini, bikin. Alhamdulillah sejak majelis taklim itu berdiri, kemudian saya berani menghadap kepada guru walaupun belum punya pondok. Kemudian saya ngomong-ngomong jamaah rimullah kepada jamaah-jamaah yang di Al-Ittihad, di Rambutan, Al-Hidayah, dan semua di majelis di mana saya ngajar, termasuk di Radio Rasil yang sekarang krunya ada di depan kita. Ya. Makanya nanti Bapak yang pingin mendengar, pingin melihat, tinggal buka aja ya www.rasil. gitu, apalagi apanya ya, udah situ paling tahu. Insya Allah nanti ada acara ini akan ditayangkan ya di Rasil. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian saya sampaikan kepada jamaah, alhamdulillah responnya sangat positif ya. Maka diantaranya adalah tadi yang mewakili Bapak Vero ini beserta kawan-kawan dari beberapa majelis taklim terkumpul dana. Yang menariknya itu jamaah dari seluruh jamaah itu enggak ada yang satupun nanya ke saya, Ustadz sudah dibelikan tanah duitnya, adanya di mana? Enggak ada Pak. Jadi kalau itu duit saya kantongin buat kawin lagi misalkan, itu aman banget Pak. Nggak ada yang nanya sama saya. Ya, nggak ada yang nanya. Nah inilah yang kemudian menjadi saya takut. Takut saya keburu mati, duit belum dipergunakan. Iya kalau sama anak saya ditasarufkan bener. Kalau enggak, walah kata saya udah bahaya. Maka bersama anak dan istri saya ke sana, dibelikan uang yang terhimpun itu dapat 4.700 meter. Nah yang tadi diwakili oleh Bapak Vero, termasuk adalah beliau yang begitu saya SMS langsung, Pak Kiai saya ikut investasi katanya. Kalau saya sebutkan nanti barangkali sampean kelenger, makanya nggak saya sebutkan jumlahnya, diem aja udah. Alhamdulillah sudah selesai itu. Kemudian sebelumnya saya baca Yasin 7 kali Pak. Saya baca Yasin, kemudian saya mohon kepada Allah, ya Allah saya mohon kepadamu dengan syafaatnya surat Yasin, tolonglah saya pingin mewujudkan apa yang jadi keinginan guru saya, bikin pondok gitu. Baru 3 malam baca Yasin 7 kali itu saya ingat terus sama jamaah yang dulu berangkat haji sama saya. Itu yang terakhir Haji Suroto. Ingat sama dia terus saya itu. Makanya saya ziarah ke rumahnya. Begitu ngomong sama beliau, nangis dia Pak. Nangis. Pak Ustadz alhamdulillah, mungkin Pak Ustadz lah orangnya nih yang saya maksudkan.
Hari itu juga dia yang mengikrar kepada saya, ya, ini jalan Kelapa Nunggal di sana. Iya betul Kelapa Nunggal ya. Beliau ini punya tanah 2000 meter. Beli tanah 2000 meter, tapi diukur cuma aja 1200. Yang 800-nya entah kemana. Akhirnya ditukar di tempat lain oleh beliau, sudah diserahkan kepada orang sana untuk dijadikan hal yang manfaat. Sisanya yang 1200 itu kemudian diamanatkan kepada saya. Jadi berarti kurang lebih 5900. Nah, baik. Sesudah itu kemudian selesai, baru kemudian ngomong lagi Pak Kasbudi. Nah, ngikut lagi Pak Ustadz, saya ikutan dong katanya. Ya boleh kata saya. Maka beliau nambahin 500 lagi. Jadi jumlahnya ya segitulah yang tadi saya sebutkan. Ya, maka jamarimullah, jadi 3 orang ini sebenarnya sudah bikin beban saya pikir-pikir Pak. Iya, karena yang tanggung jawab itu dunia akhirat saya. Kalau mereka sih udah ngasih pleng sama saya, ngasihin, kemudian tinggal nerima pahalanya saja. Nah saya tergantung Pak, di awang-awang nih, saya akan dapat pahala dari Allah apa akan dapat adab, tergantung bagaimana saya memanfaatkan amanah ini. Karena itu saya butuh doa dari semuanya, beri supaya saya diberikan oleh Allah istiqomah, ya, bisa melaksanakan amanat ini dengan baik. Itu saja yang saya harapkan. Kalau masalah bantuan duit, ya bantu aja alhamdulillah, ya enggak apa-apa ya. Yang penting doa istiqomahnya ini Pak, supaya saya bisa melaksanakan amanah ini. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon doa dari semuanya, terutama juga santri-santri. Dan yang terakhir saya ingatkan bagi para pemuda yang ingin belajar ilmu nahwu dan sorof, itu malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu di sini ada pelajaran nahwu dan sorof. Nahwunya sudah Alfiyah Ibnu Malik, ya, dan sorofnya malam Selasa. Insya Allah silakan datang jam 8 bersama dengan yang lainnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan selamat datang kepada guru kita Al Habib Husain bin Hamid Al Atas. Ya, demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan disampaikan oleh Yang Mulia Al Habib Husain bin Hamid Al Atas MA. Kepada beliau disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fiih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat, para pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para asatidzah, para habaib, para sesepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul majlis ad-da'i ilallah al-Ustadz Ahmad Jazuli hafizahullah wa ardah wa ayyadahu bi ta'yidin min indih wa ja'alahu min du'atihi ad-da'ina ilaihi wa hudatihi al-hadina ila siratihil mustaqim. Amma ba'du, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini dengan aroma semerbak yang ditaburkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari risalah Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Dari reruntuh jahiliyah menuju peradaban yang amat mulia dan agung. Semua itu tidak lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dalam ayat-ayat suci kitab. Dan peran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang penuh dengan rahmat, kasih sayang kepada umatnya. Kesabaran dalam membimbing mereka melebihi kecintaan dan kasih sayang seorang ayah ibu terhadap anak-anak. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, duta yang datang dari sisi Allah Tuhan semesta alam. Min anfusikum, Allah bukan mengutus dutanya dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan kalian sesama umat manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Dia menjadi contoh di tengah-tengah umat manusia yang membuktikan bahwa ajaran Allah bukan merupakan sesuatu yang sulit, yang jauh untuk diterapkan oleh umat manusia. Sebagai seorang manusia yang menerapkan bimbingan dan petunjuk Allah menjadi contoh di tengah kita, mengajak kita semua untuk bergabung dalam kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan misi beliau. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia yang telah mengutus di tengah masyarakat ummi yang benar-benar jauh dari pendidikan, jauh dari peradaban. Kebanyakan dari mereka tidak mengenal baca dan tulis. Dibandingkan bangsa Romawi, Persia dan bangsa-bangsa yang lain, mereka amat tertinggal. Mereka bukan merupakan satu umat yang berinduk kepada induk yang sama hingga mampu untuk mengorganisir kekuatan mereka, tapi mereka merupakan komunitas-komunitas yang kecil, yang mudah untuk diadu domba dan bercerai-berai. Kedatangan Nabi di tengah-tengah mereka dengan konsep yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Metode dalam menyampaikannya pun Allah ajarkan langsung melalui kisah-kisah para nabi sebelumnya. Bagaimana mempergunakan kekuatan logika dalam menyampaikan dakwahnya dengan akhlak pekerti yang luhur, bukan dengan menggunakan logika kekuatan. Logika kekuatan digunakan oleh Fir'aun, oleh musuh para nabi. Tapi para nabi menyampaikan dakwahnya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, menahan derita, keingkaran dan pembangkangan mereka hingga mengubah mereka masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Dari penggembala-penggembala gamping, mereka keluar di tengah-tengah umat manusia membawa bimbingan dan petunjuk, menaburkan rahmat melalui kehidupan mereka, bukan hanya sebatas kata-kata dan ucapan mereka. Dia yang telah mengutus Rasul jadi tengah masyarakat ummiyin. Kalau dibandingkan dengan antum semuanya, bahan bakunya antum jauh lebih baik dibandingkan masyarakat ummiyin yang primitif dan menyembah berhala. Tapi kenapa Rasulullah dalam waktu relatif singkat berhasil mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, sedangkan kita berabad-abad berada di sisi apa? Di sisi persaingan, tertinggal, bahkan seringkali kita menjadi alat dan permainan bangsa-bangsa. Apa yang Rasulullah lakukan? Yatlu alaihim ayati. Rasulullah
membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah yang mencerahkan wawasan mereka, menggetarkan kalbu mereka, dan melakukan perubahan dalam kehidupan mereka. Wa yuzakkihim, dari masyarakat yang tenggelam dalam kotoran jahiliyah, Rasulullah mengeluarkan mereka dari kotoran tersebut, menjadikan mereka manusia-manusia bukan hanya yang berjiwa bersih, tapi berjiwa mulia dengan akhlak dan pekerti yang luhur, dan siap berkorban untuk mengorbankan diri mereka di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Bukan merupakan sesuatu yang besar, karena mereka mendambakan di sisi Allah yang jauh lebih mulia, keridhaan Allah dan hari akhirat. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah. Ini merupakan atfu syai'i ala nafsi. Al hikmah di sini adalah hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an. Seperti dalam suratul Isra, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan Al-Qur'an di samping kitab yang menjadi petunjuk, kitab yang membimbing manusia menuju kemuliaan dan kebijaksanaan. Allah bersumpah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang bijak dan mulia dengan tuntunan Al-Qur'an. Oleh karena itu sunnah beliau adalah, hadirin sekalian, biasan dari kitab suci Al-Qur'an, sebagaimana Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu siapa yang ingin mengenali Rasul, memahami sunnah beliau, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Lalu baca sejarah kehidupan Rasul yang dinisbatkan kepada beliau, yang merupakan cahaya atau biasan cahaya dari Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dari bangsa yang tidak memiliki kitab, yang primitif, yang tidak beradab, memiliki pedoman hidup yang hingga kini dijaga, dipelihara oleh Allah, dan menjadi pedoman bagi seluruh bangsa, bukan hanya bagi bangsa Arab. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Pada saat itu sahabat Nabi menyaksikan kehidupan mereka sebelumnya dan kehidupan mereka setelah beriman. Mereka mengalami dua masa tersebut yang begitu singkat, dari masa jahiliyah menuju masa pencerahan. Saya terkenang kepada seorang wanita, kalau tidak salah Khawlah bintu Sa'ad, sahabiyah minas sahabiyatil jalilat. Ketika dia menghadang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pada saat itu sebagai Amirul Mukminin. Khawlah mengatakan, ala rislik ya Amirul Mukminin. Dia menghentikan Sayyidina Umar. Dia mengatakan, ala tadhkur ayyamakal madiyah, apa kamu tidak mengenang masa-masa lampau kamu dulu? Kamu dulu hidup bersama pemuda-pemuda jahiliyah, minum minuman keras, bermabuk-mabukan. Kamu juga menyembah berhala, berkelahi untuk urusan-urusan yang sepele. Bila engkau mati pada saat itu, pasti engkau akan menuju neraka. Lalu Allah memberikan hidayah kepada kamu, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah membimbing, mencerahkan kamu. Saat ini Allah mengangkat kamu sebagai pemimpin di tengah-tengah kami. Fattaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kamu. Sayyidina Umar langsung tubuhnya bergetar, penuh rasa takut, air matanya berlinang-linang. Diingatkan masa jahiliyah dulu, dan masa Allah memuliakan dirinya, bukan hanya sebagai orang yang beriman, tapi sebagai Amirul Mukminin. Tapi yang mengherankan umat Islam, baik di negeri kita maupun negara Arab, berapa lama kita telah Islam, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, tidak ada kemajuan, tidak ada kebangkitan. Dalam sholat tarawih jumlah kita begitu besar. Demikian pula perjalanan umrah dan haji yang terbanyak adalah bangsa kita. Tapi kenapa tidak terdapat perubahan? Di mana letak kesalahan? Pasti ada kesalahan
yang harus segera diperbaiki agar kita dapat bergabung bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang tadi kita baca, Nabi yang diutus oleh Allah ini, yang berasal dari kalangan kita semua, azizun alaihi ma anittum. Dia bukan orang yang egois yang mementingkan dirinya, menderita sedih karena urusan pribadinya, tapi beliau bersedih berduka, menderita karena penderitaan kalian. Harisun alaikum, perhatiannya bukan hanya untuk dirinya. Beliau dengan rumah yang kecil, jarang memasak dan asap membumbung dalam rumahnya. Istri-istrinya hidup dalam keprihatinan. Sahabat-sahabat Rasulullah telah berkembang dan maju. Sampai satu hari mereka minta agar nafkah mereka ditambahkan. Nabi bukan kikir, tapi Nabi ingin istri-istrinya sebagai ibu orang-orang yang beriman menjadi contoh di tengah-tengah mereka. Harisun alaikum, seluruh perhatiannya untuk keselamatan kalian, kebahagiaan kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang yang beriman, ra'uf rahim. Kita tahu bahwa ar-ra'uf ar-rahim merupakan nama Allah. Tapi Allah petik dari dua nama tersebut untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beriman. Dia benar-benar amat penyantun, penyayang dan pengasih. Maka tak heran sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan senang bahagia karena pemberian materi yang diberikan oleh Rasulullah untuk mereka, bukan. Tapi Nabi telah memuliakan mereka dari kehinaan, membersihkan kehidupan mereka dari kotoran-kotoran yang tadinya meluburi diri mereka, menerangi jiwa mereka, menjadikan mereka manusia-manusia yang seolah-olah lahir kembali setelah kematian mereka. Maka tak heran mereka mengatakan, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, aku jadikan ayah ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Mungkin orang mengatakan, kenapa bukan diri mereka, kok ayah ibu mereka? Orang-orang Arab punya kebanggaan terhadap orang-orang tua. Mereka sering kali membanggakan orang tua mereka. Kalau orang tua mereka relakan sebagai tebusan, apalagi diri mereka. Jadi sahabat kalau berbicara pada Nabi mengatakan, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Lalu kita bertanya, bagaimana kita? Apakah kita sudah memeriksa keimanan kita sampai pada taraf kita betul-betul merelakan diri kita sebagai tebusan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana kesalahan yang ada pada kita? Kesalahannya hadirin sekalian karena kita salah memahami hakikat keimanan selama ini. Keimanan yang diyakini oleh kebanyakan orang hanya percaya dan yakin. Tapi kepercayaan, keyakinan yang tidak melakukan perubahan. Saya ingin bertanya pada para jamaah sekalian, mana yang lebih tahu mengenai Allah? Mana yang lebih tahu dan luas ilmunya mengenai Allah, mengenai kehidupan para malaikat, mengenai syurga maupun nerakanya? Iblis apa kita? Iblis. Dalam riwayat 4000 tahun, la yudra min siniyid dunya min siniyil akhirah, dia ikut beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Dan asalnya merupakan bangsa jin, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia mengenal Allah, mengenal kehidupan malakut, mengenal kehidupan syurga nerakanya. Tapi pengetahuan dia, kepercayaan dia, keyakinan dia memasukkan dalam iman apa tidak? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada seluruh malaikat sujudlah kepada Adam, termasuk di antara mereka iblis yang berasal dari bangsa jin, dan pada saat itu belum bernama iblis. Karena iblis ini merupakan julukan yang diberikan akibat dari pembangkangannya, ay ublisa min rahmatillah. Ternyata seluruh malaikat sujud kecuali siapa? Iblis. Dalam bahasa Arab istithna di sini namanya istithna munqati. Contohnya, ja'at talamidhu kulluhum illa al-ustaz. Semua murid datang kecuali guru. Artinya guru bukan bagian dari murid, bukan bagian dari murid. Begitu juga malaikat yang diperintahkan sujud, tapi termasuk di antara mereka iblis
Semua malaikat, makhluk-makhluk yang taat dan suci ditunduk kecuali iblis. Aba, dia menolak, wastakbar, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang-orang yang ingkar. Dari makhluk yang ingkar. Jadi walaupun iblis dengan keluasan ilmunya, dia mengenal Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sebagai contoh ucapan iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, tangguhkan sampai hari kebangkitan. Artinya dia mengenal Allah, meyakini Allah sebagai Tuhannya, mengetahui surganya, nerakanya, hidup bersama para malaikat. Tapi Allah katakan wa kana minal kafirin, dia termasuk dari orang yang ingkar. Berarti iman bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, bukan hanya ilmu, tapi harus diikuti dengan apa? Ketaatan dan kepatuhan. Oleh karena itu ketika A'rabul Madinah, bangsa-bangsa orang-orang Badui dari bangsa Arab. A'rab jamak dari A'rabi. Sebagaimana Arab, dia merupakan jamak dari apa? Dari Arabi. Jadi kalau ada Arabi, jamaknya nahnu Arab. Begitu juga A'rabi menjelaskan orang-orang Badui yang di pedalaman yang primitif, tidak berpendidikan. Ketika mereka bersyahadat di hadapan Rasul, tidak lama mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Dijawab oleh Allah, qul lam tu'min. Katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam, baru menerima Wa in tuti'ullaha wa rasulah, kalau kalian sudah mulai mentaati Allah dan Rasulnya, la yaridkum min a'malikum syai'a, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal kalian. Wallahu ghafurur rahim, dosa-dosa kalian yang lalu akan diampuni Allah karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kapan seorang dikatakan beriman? Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innama bila masuk dalam jumlah itu menunjukkan arti pembatasan. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak terdapat keraguan di hati mereka. Artinya tahu, percaya, yakin. Cukup enggak? Tidak. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lalu mereka mengiringi keimanan mereka atau kepercayaan dan keyakinan mereka dengan berjuang di jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan jiwa mereka bila diminta mereka tidak akan ragu-ragu. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar-benar masuk dalam golongan orang yang beriman. Karena kalau hanya percaya yakin, tidak diiringi dengan ketaatan, pengorbanan di jalan Allah, bagaimana mungkin kita akan membangun bangsa kita? Bagaimana mungkin membangun negara kita? Bagaimana mungkin melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat kita? Bagaimana kita akan bangkit kalau cara hidup kita tidak berbeda dengan cara hidup orang jahiliyah? Kalau orang non-Islam korupsi, orang Islamnya korupsi, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau orang di luar Islam berkhianat, kita berkhianat, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau orang-orang di luar Islam berbuat kezaliman, kita melakukan kezaliman juga, apa bedanya kita dengan mereka? Oleh karena itu, iman yang harus kita fahami beda dengan keimanan yang selama ini hari sekalian difahami kebanyakan masyarakat percaya dan yakin. Saya percaya dan yakin. Coba tanya, Bapak Presiden kita Muslim bukan? Wakil rakyat sebagian besar, para menteri, gubernur, wali kota, Bapak camat lurah kebanyakan Muslim. Beriman tidak? Nah, kalau beriman perlu dibuktikan dulu. Kalau mereka diajak untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, mengubah kehidupan masyarakatnya sesuai dengan aturan dan petunjuk Allah, baru mereka Islam.
Tapi kalau kita ajak mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Mereka lupa bahwa Pancasila ini buah-buah dari Al-Quran, buah-buah dari petunjuk Rasulnya. Dia merupakan bahagian dari ajaran para nabi. Tapi tanpa iman kepada Allah, dia tidak akan memiliki ruh. Setiap penguasa yang naik akan menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan mereka. Lahirlah pembenaran, bukan lagi mengikuti kebenaran. Jadi para jamaah sekalian, iman ini yang akan membuat jiwa menjadi hidup, takut kepada Allah, berhati-hati, prihatin walaupun jauh dari pandangan mata manusia. Tapi begitu iman hilang dari hati kita, walaupun kita hafal Al-Quran, walaupun kita menghafal sekian banyak hadis, walaupun kita mengenal disiplin keislaman, yang akan terjadi khianat terhadap Allah dan Rasul. Oleh karena itu nggak heran kemarin BPJS haram, sekarang halal. Tidak perlu heran hadirin sekalian. Legitimasi seorang yang berilmu hilang begitu berbicara bukan lagi menyampaikan risalah Allah. Nabi saja diancam oleh Allah kalau berani mengada-adakan omongan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin. Kalau Nabi berani mengada-adakan kebohongan, sesuatu yang tidak datang dari Allah, Allah mengancam untuk apa? Untuk menjemput nabinya dengan tangan kanannya, kemudian memutuskan nadi yang berhubungan dengan jantung. Agama ini bukan semau kita. Agama tergantung apa yang datang dari Allah. Yang hak-hak, yang batil-batil harus dijelaskan. Jangan berubah-ubah karena keberadaan kita yang berubah. Kemarin kita rakyat, sekarang menjadi pemimpin. Sikap kita berubah, berbahaya sekali. Akhirnya agama bukan agama yang datang dari Allah, bukan risalah Allah, tapi agama tergantung selera. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu peran ulama amat penting dalam melestarikan dan melanjutkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama berdoa untuk rakyat, rakyat juga mendoakan ulama-ulamanya supaya dijaga, dipelihara. Ustaz Ahmad Jazuli yang setia mengajar, mudah-mudahan dijaga menyampaikan risalah Allah dan sunnah Nabi-Nya, dan menyampaikan betul-betul sebagaimana firman Allah, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Tapi dengan sikap yang bijak, yang rapi, tidak menggunakan kata-kata kotor, bersikap arogan, ini akan mencederai dakwah Islam. Sampaikan kebenaran, tapi menyampaikan kebenaran tidak identik dengan cara yang kasar, tapi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kekuatan logika, bukan dengan logika kekuatan seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan rombongan-rombongan. Setelah itu Allah bertanya pada orang-orang Islam, kepada masyarakat Badui dan yang serupa dengan mereka, qul atu'allimunallaha bidinikum. Katakan, apa kalian akan mengajarkan Allah tentang agama kalian? Jadi bukan Allah yang mengajarkan mereka, yang menerangkan iman kepada mereka, tapi manusia yang ingin menggurui Allah Subhanahu wa taala. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Sedangkan Allah Maha mengetahui segala apa yang terdapat di langit maupun di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tahu tidak para jamaah sekalian? Di saat seorang alim menyembunyikan ilmu kebenaran, itu dilaknat, dikutuk oleh setiap pelaknat, termasuk malaikatnya melaknat. Dan setiap pelaknat, sebelum penyembah berhala dipanggil, mereka yang bakal dipanggil. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, lalu mereka jual belikan ayat Allah dengan harga yang murah, yang mereka makan dalam perut mereka adalah api yang menyala-nyala. Di hari kemudian nanti Allah tidak akan menegur mereka, tidak akan berbicara kepada mereka, dan mereka tidak diberikan kesempatan berbicara dengan Allah. Ulaika
La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan bersihkan dosa dan kesalahan mereka. Bagi mereka Allah sediakan azab yang maha pedih. Kenapa? Dzalika bi anna Allah ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka orang-orang apa? Yang membeli kehidupan dunia dengan harga akhirat mereka. Akhirat agama, ya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirati fama asbarahum 'alan nar. Mereka orang-orang yang bagaimana? Yang membeli apa? Membeli kesesatan dengan menjual petunjuk Allah. Membeli adab Allah dengan apa? Dengan mempergunakan apa? Mempergunakan ampunan Allah. Ampunan mereka jual untuk menerima adab dan kemurkaan Allah. Petunjuk Allah mereka jual untuk terkena wal iyadu billah kemurkaan Allah. Oleh karena itu balasan yang Allah sediakan bagi mereka amat mengerikan. Fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka dalam api neraka. Dalam ayat sebelumnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dalam Alkitab dari keterangan-keterangan yang begitu jelas dan gamblang, setelah kami jelaskan dan terangkan, mereka orang-orang yang terkena laknat dari para malaikat dan laknat dari setiap laknat. Oleh karena itu seperti yang tadi Ustaz Ahmad Jazuli sampaikan, Ustaz ini memegang amanat yang berat. Di samping menyampaikan risalah, Allah memberikan contoh. Oleh karena itu sebelum para jamaah dipanggil, maka kita para ustadz dipanggil terlebih dahulu. Akan ditanya, apa kamu sudah menyampaikan risalah Allah? Karena Nabi sebelum wafat, dia mengatakan, alahal balagat, bukankah aku sudah menyampaikan? Sahabat semua bersaksi. Lalu Rasulullah mengatakan, ishadu, saksikanlah bahwa saya telah menyampaikan. Karena apa? Karena beliau juga akan ditanya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana bila setiap umat kami panggil saksi mereka dan kamu akan bersaksi atas umatmu wahai Rasul. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Pada hari tersebut orang-orang yang ingkar, yang kafir berharap kalau mereka diratakan dengan tanah, tidak dibangkitkan kembali. Dan pada saat tersebut, mereka tidak akan lagi mampu menyembunyikan fakta dan kebenaran. Jadi dari ayat tadi para jamaah sekalian, iman yang Allah inginkan bukan iman iblis. Kalau iman iblis, tidak akan menyelamatkan, bahkan akan menjerumuskan dalam laknat dan kutukan Allah. Karena dia telah tahu, berilmu, tapi dia ingkar dan menolak kebenaran. Oleh karena itu, agama Allah berlaku bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi berlaku untuk seluruh al-alamin. Orang-orang yang telah tahu kebenaran, tidak mengikuti kebenaran yang datang dari Allah, mereka akan beri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang amat mengerikan keadaan mereka. Sedangkan orang-orang yang belum tahu kebenaran, kewajiban bagi yang tahu untuk memberitahukan pada mereka. Nah, sebagai penutup para jamaah sekalian, sebetulnya saya ingin duduk di majelis lebih lama sama beliau. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, bahkan datang ke Cibubur dengan naik motor. Kita masih naik mobil. Mudah-mudahan keringat beliau, jerih payah beliau akan menjadi pengangkat derajat beliau dan menghapuskan dosa beliau. Begitu juga untuk kita nih para jamaah, ulama ini paling butuh doa. Apalagi zaman sekarang luar biasa hadirin sekalian. Materialisme ini menjadi berhala yang disembah. Orang berlomba-lomba untuk kaya walaupun dengan cara yang tidak benar. Nah para jamaah sekalian, kita semua seperti saya ini berusia 60 tahun. Nabi kita berapa usianya? Artinya rata-rata umat Nabi hanya 60-70 tahun. Kita suka merasakan dada sesek, tensi meninggi, gula meninggi, malam hari tidak tidur,
Mulai kematian yang dulu jarang kita ingat, sekarang mulai teringat dalam benak kita. Kematian tidak menakutkan, yang menakutkan apa yang datang setelah mati. Kalau kita selama ini hidup dengan amal-amal yang buruk, dengan sendirinya pada saat mati semua akan terbayang dalam benak kita. Kita akan takut menghadapi kematian, tapi di saat kita beramal, mengerjakan amal-amal soleh yang Allah ridhai, membawa rahmat, membawa petunjuk, bersikap mulia terhadap sesama manusia. Bila menyangkut masalah pribadi, kita bersabar, mengalah, menerima dengan penuh kecintaan, dengan meneladani Rasul, insya Allah akan menjadi bekal yang baik. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Orang yang rindu untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga rindu berjumpa dengan diri. Oleh karena itu pada saat dia akan meninggal dunia, malaikat menyambut dirinya, busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal adha. Malaikat akan datang membawa kabar gembira mengenai surga yang bakal didiami, hingga dia tidak akan merasakan beratnya derita kematian. Tapi di saat dia lupa kepada Allah, hidupnya berlumuran dosa, begitu dia hadirin sekalian diwafatkan, maka pada saat itu yang terbayang azab dan kegelapan serta putus asa. Oleh karena itu, waman kariha liqa Allah, yang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah karena latar belakang amalnya yang buruk, karihallahu liqa'ah, Allah juga tidak menyukai perjumpaan dengan diri. Maka yang dihadapi bukan lagi rahmat dan sambutan, tapi adab, murka dan kegelapan. Nah, mudah-mudahan melalui peringatan Maulid semacam ini, di mana-mana tempat terjadi perubahan. Perubahan yang mengubah kita bukan menjadi kalangan ekstrim yang langsung gemar mengkafirkan orang, menyesatkan orang, tidak. Tapi membuat jiwa kita lebih lembut, santun, tapi berpegang pada kebenaran. Walaupun kita ditawarkan dunia dan isinya, dia mengatakan ini semua hanya merupakan hiasan dunia yang tak berarti. Wa mal hayatud dunya illa lahwan wa la'ib walad darul akhiratu lahiyal haywanu law kanu ya'lamun. Kalau kita menghadapi ancaman kematian, kita mengatakan qalu inna ila rabbina munqalibun, seperti yang diucapkan para penyihir Firaun, innama taqbi hadhil hayatad dunya, yang kamu habisi hanya kehidupan dunia, kami menginginkan Allah dan Rasul. Nah, sebagai penutup, ayat terakhir saya bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang sebaik-baik. Tapi ingat, tidak semua orang bisa meneladani Rasul, walaupun dia mau, kecuali memiliki 3 hal. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kecuali dia memiliki 3 khaslah, 3 kriteria. Yang pertama, dia bukan menginginkan dunia, tapi menginginkan Allah. Yang kedua, menginginkan hari akhirat, bukan menginginkan apa? Kehidupan dunia. Begitu jiwanya menginginkan Allah, mengutamakan keridhaan Allah dari selainnya, mengutamakan hari akhirat dari kehidupan dunia. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, hatinya selalu dibasahi dengan zikrullah, mengenang hari akhir, hari kebangkitan, hari hisab, mengenang juga saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang yang beriman ke dalam syurganya, sedangkan orang-orang yang durhaka, Allah berkata pada mereka, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian wahai orang-orang yang durhaka dari orang yang beriman. Fariqun fil jannah wa fariqun fis nar. Kalau kalian, kita semua memiliki 3 hal tadi, mengharapkan ridha Allah, bukan keridhaan makhluk, mengharapkan hari akhirat, bukan kehidupan dunia, banyak mengingat Allah, dengan mudah kita bergabung dalam kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membersihkan jiwa kita dari hubbud dunia yang dapat membalikkan kita dari kebenaran, yang dapat mengotori hidup kita dengan perbuatan dosa, menuangkan dalam hati kita kecintaan kepada Allah yang melebihi segala sesuatu, dan mengutamakan hari akhirat, banyak berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita baca Thala al-Badru hadis sekali. Thala al-Badru alaina ma da'a lillahi da' wajaba syukru alaina
ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلى اللهم ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Bait yang terakhir tadi mungkin jarang dibaca. Wanita-wanita dari keluarga ibu Nabi kita mengatakan, kami saat ini telah menggunakan pakaian kemuliaan dengan kedatangan kamu wahai Rasulullah. Setelah sebelumnya pakaian kami tercabik-cabik, demikian pula kehormatan kami. Nabi datang dengan memuliakan kaum wanita, menghormati mereka. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi